Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mis di channel kebanggaan kita, Pak Mis dan Bu Ir. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rumus trigonometri setengah sudut. Ini adalah lanjutan daripada materi kita kemarin tentang rumus trigonometri sudut ganda. Materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama adalah bagaimana rumus untuk cos 1/2x. Yang kedua, rumus untuk sin 1/2x. Dan yang ketiga adalah rumus untuk tangen 1/2x. Bagaimana cara menentukan nilai cos 7,5 derajat, sin 37,5 derajat, atau tangen 52,5 derajat tanpa menggunakan kalkulator maupun daftar nilai trigonometri. Ingat bahwa 7,5 derajat itu sama dengan 15 derajat bagi 2. Terus 37,5 derajat itu sama dengan 75 derajat bagi 2. Dan 52,5 derajat itu sama dengan 105 derajat dibagi 2. Nilai-nilai tersebut bisa ditentukan dengan menggunakan rumus trigonometri setengah sudut. Yang pertama adalah rumus cos 1/2x. Cos 2m, kita ambil rumus dari sudut ganda. Kita misalkan cos 2m sama dengan 2 cos pangkat 2m dikurangi dengan 1. Jadinya cos 2m yang ini negatif satunya dikurangi satunya kita hilangkan di sebelah kanan, jadinya ke sebelah kiri. Jadinya cos 2m ditambah 1 sama dengan 2 cos pangkat 2m. Terus kita balik, 2 cos pangkat 2m sama dengan cos 2m ditambah dengan 1. Setelah itu, kedua ruas kita bagi dengan 2. Jadinya 2 cos pangkat 2m per 2 sama dengan cos 2m ditambah 1 per 2. Nah, jadinya yang ininya habis, 2-nya habis, tinggal cos pangkat 2m sama dengan cos 2m ditambah dengan 1 per 2. Nah, kita mau hilangkan akarnya ini. Ya, kita mau hilangkan pangkatnya ini, kita akarkan. Jadinya, akar daripada cos pangkat 2m itu sama dengan akar dari cos 2m ditambah 1 per 2. Jadinya bisa kita tulis cos m sama dengan akar dari cos 2m ditambah dengan 1 per 2. Dengan menyubstitusi 2m sama dengan x. Jadi 2m-nya kita ganti dengan x. Maka m itu sama dengan 1/2x. Jadi diperoleh dari sini tadi ya, kita ganti m-nya dengan 1/2x dan 2m-nya kita ganti dengan x. Jadinya cos 1/2x sama dengan akar daripada cos x ditambah 1 per 2. Jadi cos 1/2x sama dengan akar dari cos x ditambah 1 per 2 dikali 2 per 2. Untuk apa dikali 2 per 2? Supaya penyebutnya sama dengan 4. Nah, 4 ini nanti kita bisa akarkan. Jadinya cos x ditambah 1 dikali dengan 2, 2 kali dengan 2. Jadinya cos x kali 2, 2x, 2 cos x, terus 1 dikali dengan 2 jadinya 2, per 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, dari sini, ya, kalau akar berarti kita akarkan atas, kita akarkan juga di bawah. Jadi, atas jadinya akar dari 2 cos x ditambah dengan 2, yang bawah jadi akar 4. Akar 4 itu tidak lain adalah plus minus 1 per 2. Jadinya, rumus daripada cos 1/2x itu sama dengan plus minus 1/2 akar dari 2 tambah 2 cos x. Yang ini kita taruh di depan boleh, yang 2 cos x-nya kita taruh di belakang. Tapi masih dalam akar. Oke, itu untuk rumus cos 1/2x. Kita lanjut untuk rumus sin 1/2x. Sin 1/2x kita gunakan cos 2m, ya, dari rumus cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang sin pangkat 2 alfa. Jadinya kita ganti alfanya dengan m. Jadi cos 2m sama dengan 1 dikurangi 2 sin pangkat 2m.
Nah, setelah itu ya, untuk cos 2M-nya kita hilangkan di sebelah kiri. Jadinya dikurangi dengan cos 2M, di sini juga dikurangi dengan cos 2M. Jadinya di sebelah kiri, di sebelah kanan jadi 1 dikurangi cos 2M. Terus untuk yang sebelah kanan negatif 2 sin pangkat 2M, kita tambahkan dengan 2 sin pangkat 2M. Jadinya habis. Yang sebelah sini juga ditambahkan dengan 2 sin pangkat 2M. Jadinya muncul di sini positif. Jadi 2 sin pangkat 2M sama dengan 1 dikurangi cos 2M. Setelah itu sama dengan yang rumus cos yang tadi, kedua ruas kita bagi dengan 2 supaya hilang 2-nya ini. Jadi 2 sin pangkat 2M per 2 sama dengan 1 dikurangi cos 2M per 2. Nah, jadi ini hilang, tinggal sin pangkat 2M sama dengan 1 dikurangi dengan cos 2M per 2. Nah, untuk menghilangkan pangkat 2-nya kita akarkan. Akar dari sin pangkat 2M sama dengan akar dari 1 dikurangi cos 2M per 2. Nah, jadi kita dapatkan sin M sama dengan akar dari 1 dikurangi cos 2M per 2. Nah, sama dengan cos tadi, dengan mensubstitusi, ya, menyubstitusi 2M sama dengan X, maka M-nya juga sama dengan 1/2X. Jadi diperoleh bahwa sin 1/2X sama dengan akar dari 1 dikurangi cos X per 2. Jadi M-nya diganti dengan 1/2X, 2M-nya kita ganti dengan X. Jadi sin 1/2X sama dengan akar dari 1 dikurangi cos X per 2, kita kali lagi dengan 2/2. Supaya apa? Sekali lagi supaya penyebutnya sama dengan 4, supaya bisa diakarkan. Jadi akar dari 2 dikurangi 2 cos X per 4, akar 4-nya keluar jadi plus minus 1/2, yang akar 2 kurang 2 cos X tetap. Ini. Oke, itu untuk sin 1/2X, yaitu sama dengan plus minus 1/2 akar dari 2 dikurangi 2 cos X. Kita lanjut untuk rumus tangen 1/2X. Tangen 1/2X itu kalau kita menggunakan rumus identitas, ya, maka bisa kita katakan bahwa tangen 1/2X itu sama dengan sin 1/2X per cos 1/2X. Tangen 1/2X tadi, sin 1/2X itu adalah akar dari 1 dikurangi cos X per 2. Terus untuk cos 1/2X itu sama dengan akar dari 1 ditambah cos X per 2. Kenapa kita ambil ini? Karena ini nanti bisa lebih mudah kita sederhanakan. Jadi kita tidak ambil yang plus minus 1/2 akar 1 tambah cos X dan plus minus 1/2 akar 1 dikurangi dengan cos X. Di sini kita dapatkan tangen 1/2X sama dengan akar dari 1 dikurangi cos X per 2. Dari mana? Dari sin 1/2X itu sama dengan akar dari 1 dikurangi cos X per 2. Dan cos 1/2X itu sama dengan akar daripada 1 ditambah cos X per 1 ditambah cos X per 2. Kenapa kita menggunakan bentuk ini? Kenapa bukan plus minus 1/2 akar daripada 2 kurang 2 cos X dan 2 plus minus 1/2 akar 2 tambah cos X? Karena kalau bentuk seperti ini, itu nanti kita bisa lebih mudah menyederhanakannya. Kalau yang bentuk plus minus itu sudah agak susah kita sederhanakan. Jadi kita gunakan bentuk ini. Setelah itu karena kedua-duanya akar, kita bisa gabung jadi satu. Tangen 1/2X itu sama dengan akar dari 1 dikurangi cos X per 2 per 1 ditambah cos X per 2. Jadinya, kalau kita, ini kan pecahan atas, pecahan bawah. Kalau kita mau kalikan, maka dibalik, jadi 2-nya hilang. Tinggal akar dari 1/2. Tangen 1/2X sama dengan akar dari 1 dikurangi cos X
dibagi dengan 1 ditambah dengan cos X. Nah, jadi tadi kalau bisa digabung juga bisa dipisahkan. Jadinya tangen 1/2 X sama dengan akar daripada 1 dikurangi cos X per akar daripada 1 ditambah dengan cos X. Dengan syarat bahwa cos X tidak sama dengan negatif 1 supaya terdefinisi. Karena kalau negatif 1 cos X-nya akar 00, penyebutnya 0 tidak ada nilainya atau tidak terdefinisi. Jadi ini cuma syarat saja supaya ini terdefinisi. Oke, itu untuk rumus tangen 1/2X. Nah, ternyata untuk tangen 1/2X bisa kita sederhanakan lagi dari bentuk ini. Bagaimana caranya? Untuk tangen 1/2X bisa kita uraikan lagi. Jadi dari tadi kita ambil tangen 1/2X sama dengan akar dari 1 dikurangi cos X per 1 ditambah dengan cos X. Nah, untuk menghilangkan akarnya maka kita pangkatkan 2 ke 2 ruas. Jadinya tangen pangkat 2 1/2X itu sama dengan 1 dikurangi cos X per 1 ditambah dengan cos X. Nah, selanjutnya kita kali atas dengan 1 dikurangi cos X, yang bawah kita kali dengan 1 dikurangi cos X juga. Jadinya tangen pangkat 2 1/2X itu sama dengan 1 dikurangi cos X dikali dengan 1 dikurangi cos X. Jadinya 1 dikurangi cos X pangkat 2. Terus 1 ditambah cos X dikali dengan 1 dikurangi dengan cos X. Kalau ini kita uraikan. Ini sekawan ya. Jadi 1 kali 1, 1. Terus 1 kali negatif cos X cos X dikali dengan 1, berarti cos X habis, cos X-nya habis. Yang terakhir adalah cos X dikali dengan negatif cos X, jadinya negatif cos pangkat 2X. Selanjutnya, tangen pangkat 2 1/2X itu sama dengan 1 dikurangi cos X berpangkat 2. Kita ingat kembali identitas trigonometri, yaitu sin pangkat 2X ditambah dengan cos pangkat 2X sama dengan 1. Atau sin pangkat 2X sama dengan 1 dikurangi cos pangkat 2X. Jadi yang bawah ini kita bisa tulis sin pangkat 2X. Jadinya tangen pangkat 2 1/2X itu sama dengan 1 dikurangi dengan cos X per sin X. Pangkat 2-nya digabung jadi 1 seperti ini. Nah, untuk menghilangkan pangkat 2-nya maka kita akarkan. Jadi akar daripada tangen pangkat 2 1/2X sama dengan akar dari 1 dikurangi cos X per sin X. Nah, karena diakarkan maka pangkat 2 dua-duanya hilang. Tinggal tangen 1/2X sama dengan 1 dikurangi cos X per sin X. Ya, jadinya syaratnya yaitu sin X tidak boleh sama dengan 0. Sekali lagi ini adalah syarat saja ya, supaya tangen 1/2X-nya terdefinisi. Karena kalau sin X-nya sampai 0 maka penyebutnya 0 tidak terdefinisi. Nah, bukan cuma itu, tangen 1/2X juga bisa kita uraikan ya. Jadi dari rumus yang tadi juga ya, kita akarkan juga kita pangkatkan 2 ke 2 ruas juga. Nah, di sini yang berbeda adalah kalau tadi kita kalikan dengan 1 dikurangi cos X per 1 dikurangi cos X, sekarang kita kali dengan 1 ditambah cos X per 1 ditambah dengan cos X. Jadinya apa? 1 dikurangi cos X dikali dengan 1 ditambah dengan cos X, itu hasilnya adalah 1 dikurangi cos pangkat 2X. Sama dengan yang tadi ya, cuma posisinya di bawah tadi. Terus yang bawah 1 ditambah cos X dikali dengan 1 ditambah cos X, jadinya 1 ditambah cos X berpangkat 2. Terus bisa kita tulis tangen pangkat 2 1/2X itu sama dengan, nah tadi 1 dikurangi cos pangkat 2X, bisa kita tulis sin pangkat 2X. Sekali lagi ini adalah rumus identitas trigonometri. Di bawah tetap 1 ditambah cos X berpangkat 2. Untuk menghilangkan, sebelum dihilangkan, kita gabung dulu. Ini pangkat 2, ini pangkat 2, kita tulis sin X per 1 ditambah cos X pangkat 2. Untuk menghilangkan pangkat 2-nya, maka kita akarkan kedua ruas.
dapatnya adalah tangen 1/2 X sama dengan sin X per 1 ditambah dengan cos X, dengan syarat cos X tidak boleh sama dengan negatif 1. Ya. Kalau sama dengan negatif 1 sekali lagi akan penyebutnya akan 0. Maka tidak terdefinisi. Oke, maka bisa kita simpulkan untuk rumus-rumus dari setengah sudut. Yang pertama cos 1/2 X sama dengan plus minus 1/2 akar 2 tambah 2 cos X. Yang kedua sin 1/2 X sama dengan plus minus 1/2 akar 2 dikurangi dengan cos X. Yang ketiga adalah tangen 1/2 X, yaitu akar daripada 1 dikurangi cos X per akar dari 1 ditambah cos X, dengan syarat cos X tidak boleh sama dengan 1, dan akan diturunkan lagi dua rumus daripada tangen. Yang pertama yaitu tangen 1/2 X sama dengan 1 dikurangi cos X per sin X, dengan syarat sin X tidak boleh sama dengan 0, dan tangen 1/2 X sama dengan sin X per 1 ditambah dengan cos X, dengan syarat cos X tidak boleh sama dengan negatif 1. Oke, kita lanjut ke contohnya. Contoh 1, tentukan nilai-nilai daripada cos 15 derajat. Yang kedua adalah sin 67,5 derajat. Yang ketiga adalah tangen 22,5 derajat. Jadinya untuk cos 15 derajat itu sama dengan cos 30 derajat dibagi 2. Oke. Jadi cos 15 derajat itu sama dengan cos 30 derajat dibagi 2. Nah, ini adalah setengah sudut. Ya. X-nya yang mana? 30 derajat. Cos 30 derajat per 2 itu sama saja dengan 1/2 dari 30 derajat. Maka X-nya adalah 30 derajat. Ya, jadi bisa kita cari dengan menggunakan rumus cos tadi, yaitu plus minus 1/2 akar daripada 2 ditambah dengan 2 cos X. X-nya adalah 30. Jadinya 2 tambah 2 cos 30. Ya, jadi plus minus 1/2 akar dari 2 ditambah 2 kali cos 30 itu berapa? 1/2 akar 3. Jadinya plus minus 1/2 akar 2 tambah 2 kali 1/2, 1 kali akar 3 akar 3. Jadi hasilnya adalah plus minus 1/2 akar 2 tambah akar daripada 2 tambah akar 3. Nah, yang kedua, sin 67,5 derajat. Sin 67,5 derajat itu tidak lain adalah, maaf yang di sini sin ya. Jadinya sin 135 derajat per 2. Nah, karena di sini sin ya, di sini sin, maka kita gunakan rumus plus minus 1/2 akar daripada 2 dikurangi 2 cos X. Nah, X-nya yang mana? 135 derajat. Jadinya 2 cos 135 derajat. Jadi kita bisa tulis plus minus 1/2 akar daripada 2 dikurangi 2 kali. Nah, cos 135 derajat ini adalah 135 derajat berada di kuadran kedua. Jadi cos 135 derajat itu berarti 180 dikurangi 45 derajat. Maka karena cos di kuadran kedua negatif, maka jadinya negatif 45 derajat. Negatif cos 45 derajat itu sama dengan negatif 1/2 akar 2. Jadinya negatif 2 dikali dengan negatif 1/2 jadinya plus. Ya. Maka hasil yang kita dapatkan adalah plus minus 1/2 akar dari 2 tambah akar 2. Ini untuk sin 67,5 derajat. Yang berikutnya, tangen 22,5 derajat. Tangen 22,5 derajat itu sama dengan cos 45 derajat per 2. Berarti X-nya adalah 45 derajat. Nah, di sini kita bisa menggunakan beberapa rumus. Ya. Yang pertama kita misalkan menggunakan 1 dikurangi cos X per sin X. Jadinya 1 dikurangi cos 45 per sin 45. Jadinya 1 dikurangi
1/2 akar 2, jadinya 1/2 kali 2 dikurangi akar 2 per 1/2 akar 2. Nah, jadi akar 2-nya bisa dihilangkan. Ya, akar 2-nya bisa dihilangkan. Jadinya 2 dikurangi akar 2 per akar 2. Untuk merasionalkan penyebutnya, maka kita kalikan akar 2 di bawah, maka harus kita kalikan akar 2 pun di atas. Jadi 2 kali akar 2, 2 akar 2, negatif akar 2 kali akar 2 adalah negatif 2, terus akar 2 kali akar 2, 2. Nah, 2 akar 2 dikurangi 2 per 2, itu bisa kita tulis akar 2 kurang 1. Itulah nilai daripada tangen 22,5 derajat. Kalau kita menggunakan rumus yang lain, yang tadi kan tangen ada 3 rumus ya, bisa kita gunakan ketiga-tiganya dan hasilnya pasti akan sama dengan ini akar 2 dikurangi dengan 1. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui tangen X sama dengan 3. Tentukan nilai sin 1/2X, cos 1/2X, dan tangen 1/2X. Nah, di sini diketahui tangen X sama dengan 3. Berarti tangen X itu sama dengan 3/1. Ingat, kalau tidak ada penyebutnya, maka penyebutnya sama dengan 1. Dalam segitiga digambarkan bahwa, kita gambar dalam segitiga siku-sikunya. Nah, X-nya ini kita taruh di mana terserah, mau di bawah atau di atas. Nah, saya taruh di bawah sini. Ini X-nya. Maka kalau tangen X sama dengan 3/1, tangen itu adalah depan per samping, ya. Ta desa, tangen, depan per samping. Berarti depannya itu sama dengan 3. Sampingnya yang mana? Yang bawah ini sama dengan 1. Jadinya yang miringnya, ya, itu sama dengan akar 10. Ya, dari mana? Dari 3/2 ditambah dengan 1/2. 9 tambah 1 sama dengan 10. Jadinya akar 10. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa sin X sama dengan, ya, sin itu adalah depan per miring. Berarti 3 per akar 10 atau 3/10 akar 10. Terus yang cos X-nya itu adalah samping per miring. Berarti 1 per akar 10. Jadinya 1/10 akar 10. Nah, yang pertama yang ditanyakan adalah sin X-nya. Maka sin 1/2X-nya. Jadi sin 1/2X sama dengan plus minus daripada 1/2 akar dari 2 dikurangi 2 cos X. Jadinya plus minus 1/2 akar dari 2 dikurangi 2 kali, ya, cos X-nya tadi berapa? Ya, 1/10 akar 10. Jadinya 2 kali 1/10 akar 10. Jadi plus minus 1/2 akar dari 2 dikurangi. Tadi 2 kali 1/10 jadinya 1/5 akar 10. Inilah untuk nilai sin 1/2X-nya. Untuk cos 1/2X-nya berarti plus minus 1/2 akar dari 2 ditambah 2 cos X. Nah, cos X-nya tadi adalah 1/10 akar 10. Jadinya plus minus 1/2 akar dari 2 tambah 2 kali 1/10 akar 10. Jadi plus minus 1/2 akar daripada 2 ditambah 1/5 akar 10. Itu untuk nilai cos 1/2X-nya. Nah, yang terakhir adalah tangen 1/2X-nya. Kita gunakan rumus 1 dikurangi cos X per sin X. Jadinya 1 dikurangi 1 per akar 10 dibagi dengan 3 per akar 10. Kita gunakan yang ini supaya lebih mudah perhitungannya. Jadinya 1 ini kita jadikan akar 10 per akar 10 dikurangi dengan 1 per akar 10 per 3 per akar 10. Jadinya akar 10 kurang 1 per akar 10 dibagi dengan 3 per akar 10. Nah, ini pembagian, pecahan dibagi, maka bisa dijadikan perkalian. Akar 10 dikurangi 1 per akar 10 dikali dengan akar 10 per 3. Akar 10-nya habis, tinggal akar 10 dikurangi 1 per 3. Atau bisa kita tulis, ya, 1/3 akar 10 dikurangi dengan 1/3.
atau 1/3 dalam kurung akar 10 kurang 1. Oke, nah itu contohnya ya, ada 2. Nah, untuk latihannya ya, yang pertama tentukan nilai dari. Nah, seperti yang tadi ya, yang contoh pertama. Yang kedua, jika diketahui X sama dengan 2, tentukan nilai dari. Nah, kalau X sama dengan 2, berarti tangan X sama dengan 2, maka tangan X-nya itu sama dengan 2/1. Nah, bisa kita tentukan cos 1/2-nya, sin 1/2-nya, dan tangan 1/2-nya. Dan yang ketiga, dengan menggunakan rumus trigonometri setengah sudut, buktikan bahwa nilai-nilai berikut benar. Nah, jadi ini dibuktikan nilainya benar dengan menggunakan rumus setengah sudut. Lihat ini berapa derajat. Ya, gunakan rumus setengah sudutnya untuk menentukan atau membuktikan apakah hasilnya sama dengan 1/2 akar 2 kurang akar 2, atau yang tangannya itu sama dengan negatif akar dari 3 tambah akar 2. Ini mirip dengan yang atas ini. Cuma yang ini derajatnya lebih tinggi, berarti akan menggunakan sudut-sudut yang lain di kuadran-kuadran, mungkin kuadran keempat, kuadran 3 atau 4 ya. Oke. Untuk kesempatan ini cukup itu saja dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.